Ya, saudara, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kita belajar bersama-sama apa yang kita akan hadapi. Ya, sekalipun prediksi di depan ini saudara ada banyak hal. Ya, kita tidak bisa pungkiri itu. Karena firman Tuhan harus digenapi. Alkitab berkata, Timotius, akan datang masa yang sukar, kita menghadapi itu. Kita ada di penghujung akhir, di mana akhir zaman di depan kita. Ya, kalau hamba-hamba Tuhan berkata, saudara, mungkin kita hanya ada punya 9 tahun atau 10 tahun ke depan. Ya, kita tidak tahu musim apa yang kita akan lewati, jalan-jalan baru seperti apa yang kita lewati, tantangan seperti apa yang kita akan hadapi. Percayalah, orang yang melekat dengan Tuhan akan melihat pertolongan daripada Tuhan, akan melihat jalan keluar daripada Tuhan. Jadi tidak perlu takut. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu, sekalipun dunia takut, sekalipun dunia gemetar, sekalipun dunia kebingungan, Allah kita tidak pernah bingung. Ini yang saya harus tanamkan kepada kita. Makanya hadapi saudara 2024 dengan fokus kepada Tuhan. Ini yang saya mau ajarkan kepada kita. Dan biarlah beberapa menit ini saudara, firman ini boleh menguatkan kita. Ini yang saya dapatkan dan saya tahu ada pesan Tuhan hari ini. Mari kita lihat Hosea pasalnya yang keempat. Dari kitab Hosea pasalnya yang keempat. Ya, di Hosea pasal 6 dulu saudara. Hosea pasal yang ke-6 ayatnya yang ketiga. Mari coba kita lihat bersama-sama, boleh ditampilkan. Atau Bapak Ibu yang bawa Alkitab boleh kita lihat bersama-sama. Hosea pasal yang ke-6 ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan berkata, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Bapak Ibu, ini ajakan Tuhan. Marilah kita mengenal. Tetapi tidak sampai kepada titik ini. Kita tidak berhenti kepada hanya mengenal Allah. Tetapi ada ajakan yang kemudian dikatakan dan bersungguh-sungguh mengenal Tuhan. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai kita gereja Tuhan hari-hari ini, kita tidak hanya mengenal Allah, tetapi kita harus bersungguh-sungguh mengenal Allah. Karena pemimpin-pemimpin rohani kita, banyak hamba-hamba Tuhan sudah menyampaikan pesan ini. Di depan ini ada banyak jalan-jalan yang baru yang kita belum kenal. Ada banyak perjalanan iman yang belum pernah kita lalui, yang belum pernah kita ketahui. Tetapi saudara, kalau ada tiang awan, tiang api menuntun kita, percayalah kita akan sampai kepada pelabuhan yang indah. Tujuan yang indah. Jadi kita belajar bersungguh-sungguh mengenal Allah. Kalau selama ini kita hanya sekedar mengenal Dia, nanti saya akan bagikan Bapak Ibu ya, perbedaannya mengenal dan juga orang yang betul-betul sungguh-sungguh mengenal Allah. Karena janji Tuhan, Ia akan muncul seperti fajar. Artinya begini, apapun yang kita sedang lalui, apapun yang sedang kita lewati, nanti ke depan saya tahu akan selalu ada pertolongan daripada Tuhan. Makanya kita berusaha sungguh-sungguh. Kalau Bapak Ibu kembali balik di ayat 4 dari Hosea, dikatakan ayat 6, umatku binasa. Coba boleh ditampilkan ya, Hosea pasal 4 ayat yang ke-6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kita yang menolak pengenalan itu. Ya, kita yang enggan karena mengenal Allah dengan bersungguh-sungguh kita butuh waktu. Betul saudara ya? Kita butuh lebih banyak.
kita lebih banyak mengorbankan waktu untuk mengenal. Kalau kita kenal seseorang, tidak hanya cukup 1, 2 bulan, 1 tahun, 3 tahun, bahkan suami istri pun saudara yang sudah berpuluh-puluh tahun bersama, masih banyak hal yang belum kita kenal dari pasangan kita. Demikian Allah kita. Kita diminta, kita dirindukan Tuhan untuk mengenal Dia. Karena ini pesannya. Mari kita lihat di dalam Matius pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-19. Boleh ditampilkan, kita akan belajar bersama-sama hari ini tentang kebenaran firman ini. Dari Matius pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-13 dikatakan demikian. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang siapakah anak manusia itu? Jadi waktu Tuhan Yesus ada di Kaisarea Filipi, dia punya kesempatan untuk mengerti, untuk bertanya, untuk coba cari tahu seberapa dalam pemahaman murid-muridnya yang selama ini bersama-sama dengan dia. Seberapa banyak mereka tahu tentang Mesias, tentang anak Allah. Nah, dikatakan ayat selanjutnya, jawab mereka. Ya, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, siapakah anak manusia itu menurut orang atau kata orang. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang daripada nabi. Jadi waktu Yesus bertanya kepada murid-muridnya pertanyaan pertama ini, menurut kamu atau menurut kata orang, siapakah anak manusia ini? Atau siapakah aku menurut kata orang? Jadi murid-muridnya memberikan jawaban, saudara. Ya, dikatakan kamu nabi Yohanes, Elia, ya, atau salah satu daripada nabi yang sudah pernah kami dengar. Saudara, kemudian Yesus bertanya dengan pertanyaan yang sama, tetapi memiliki jawaban yang sangat berbeda. Ayat selanjutnya coba lihat, saudara. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Ayat 16, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Luar biasa. Jadi Yesus coba bertanya kepada murid-muridnya di dalam pertanyaan yang pertama, menurut kata orang siapa aku ini? Dan yang kedua, saudara, Yesus bertanya, menurut kamu siapakah aku ini? Atau siapakah anak manusia? Pertanyaan yang sama, mirip saudara, tetapi memiliki jawaban yang sangat berbeda. Dan saya kasih tema khotbah saya tentang hari ini, pengenalan atau kedalaman yang menentukan. Karena jawaban apapun yang mungkin Tuhan tanyakan kepada kita, kalaupun datang pertanyaan yang sama, saya percaya semua kita akan memiliki jawaban yang berbeda-beda. Tergantung pengenalan kita akan Tuhan. Bergantung seberapa dalam kita mengenal Allah, maka jawabannya akan berbeda satu dengan yang lain. Nah, saudaraku, ini penting. Kenapa saya bilang penting? Karena kedalaman kita akan pengenalan kita akan Tuhan, akan kesungguhan kita akan Tuhan, akan sangat menentukan kualitas kehidupan rohani kita. Akan sangat menentukan bobot kehidupan rohani kita, bahkan akan menentukan perjalanan iman kita ke depan. Seberapa besar, seberapa dalam kita mengenal Allah
akan sangat menentukan perjalanan setiap kita itu ke depan. Seperti apa? Makanya tadi ajakan Tuhan, marilah kita mengenal Allah. Tapi tidak berhenti di situ, tetapi saudara, Tuhan minta untuk bersungguh-sungguh mengenal Dia. Ini gambaran daripada kehidupan kekristenan kita. Jawaban dari pertama dan kedua ini menggambarkan kehidupan kerohanian bagi setiap kita. Ada mungkin Bapak Ibu yang punya jawaban di nomor 1 tadi. Menurut kata orang, Yesus itu Elia, Nabi. Dia salah satu daripada Nabi, dia Elia atau Yeremia. Dan ini gambaran daripada kehidupan rohani kita. Kita mungkin ada di dalam golongan ini. Ya, kita ada di dalam area ini hari-hari ini. Karena kalau pengenalan kita ada di dalam posisi atau jawaban yang pertama, maka saya pastikan saudara, kita akan mendapatkan masalah dalam perjalanan iman kita. Sudah pasti. Kita akan mulai kecewa, kita akan mulai putus asa. Kita akan mulai saudara mungkin hidup tidak lagi bergairah, tidak lagi memiliki sebuah kehausan akan Tuhan. Karena gambaran ini saudara menjadi satu gambaran bagaimana kita memandang Allah. Kata orang dia cuma nabi. Karena kalau kita melihat Allah hanya sekedar nabi. Sekalipun dia saudara punya kuasa. Tetapi nabi adalah pribadi juga yang tetap terbatas. Dia masih punya kekurangan. Dan kalau kita ada di area ini, maka saya percaya kita akan memandang hal yang sama saudara. Bahwa Allah kita itu sesuatu yang biasa saja. Sesuatu yang kita anggap tidak begitu terlalu penting. Sesuatu yang begitu saudara, sesuatu yang kita lewatkan begitu saja. Maka kita akan menjalani saudara kehidupan atau perjalanan di dalam area ini. Maka kita akan selalu ada di dalam posisi kita akan kecewa. Karena apa? Karena kita memandang Tuhan hanya sebuah pribadi yang biasa. Dan kita akan dapatkan masalah. Dan kalau ini terjadi saudara, mari. Hari ini kita cek dan recheck. Seperti apa pengenalan kita akan Tuhan. Karena kalau ini terjadi saudara, kita akan mudah. Karena kita menganggap Tuhan itu hanya seperti Allah yang hanya memberikan keuntungan. Atau Allah yang hanya kita bisa pakai sebagai partner bisnis kita. Atau kita hanya melihat Allah itu sebagai sesuatu yang bisa memberikan sesuatu kepada kita. Dan saat hal itu tidak terjadi, tidak seperti yang kita inginkan, kita belum dapatkan, maka saya percaya begini, kita akan mudah untuk berbalik dan melupakan Dia. Atau kita akan cepat mudah saudara untuk tidak lagi percaya kepada Dia. Karena pandangan kita, toh Allah itu biasa. Allah itu sesuatu yang tidak bisa membuat apapun dalam hidup kita. Allah yang tidak bisa kita andalkan untuk sebuah jawaban dalam hidup kita. Karena kita menganggap Dia sebagai salah sebuah nabi saja atau pribadi. Memandang seperti manusia. Saudara, saya percaya ada mungkin teman rekan kita saudara. Mungkin pernah saudara tidak menepati janji, betul ya? Ada mungkin yang suka ingkar. Ada mungkin saudara yang tidak bisa kita percaya. Itulah pandangan kita kepada teman saudara atau bahkan pasangan kita. Demikian juga saudara kita akan memandang Allah demikian. Kalau hal ini terjadi. Tetapi mari kita berangkat dari situ, keluar dari sana. Kita harus memiliki sebuah jawaban yang kedua tadi. Ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu siapakah aku ini? Ini sangat menentukan. Dikatakan waktu itu Petrus saudara berkata kepada Tuhan begini. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Sebuah pernyataan yang luar biasa. Sebuah jawaban yang sangat luar biasa. Yang
Petrus sampaikan ini. Dan ayat 17 boleh saudara lihat selanjutnya. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap kedalaman kita akan Tuhan, pengenalan kita akan Tuhan, apapun yang kita alami dengan Tuhan dalam hidup kita, saya bilang begini, akan melahirkan hal-hal yang ilahi dalam hidup kita. Segala sesuatu yang datang dari Tuhan, segala sesuatu saudara yang datang dari yang ilahi itu, percayalah itu kekal dan kuat. Dan ini hanya bisa kita dapatkan waktu kita memiliki pengenalan akan Tuhan dengan cara yang benar. Amin. Kita akan dapatkan itu. Makanya Yesus berkata kepada Petrus, berbahagialah engkau atau diberkatilah engkau, sebab bukan manusia yang menyatakan itu. Dengarkan saudara, waktu kita memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan, maka segala perspektif kita itu juga akan lahir dari yang ilahi. Maka seluruh keputusan kita akan lahir dari hal yang ilahi. Maka segala pandangan kita tentang segala sesuatu, baik itu masalah, baik itu berkat, baik dari seluruh aspek hidup kita, akan dilahirkan dari hal-hal yang ilahi. Bukan hal yang fisik, bukan hal yang akan hancur, bukan hal yang akan binasa. Dan saya tahu kalau yang lahir dari hal yang ilahi, maka saya percaya itu akan sangat kuat. Kenapa saudara tadi pandangan yang pertama itu? Kenapa kita tidak boleh di area itu? Karena semuanya dilahirkan dari hal-hal yang fisik. Tidak dilahirkan dari hal-hal yang ilahi. Dilahirkan dari cara pandang manusia. Dilahirkan dari cara pandang dunia. Dilahirkan dari sudut pandang dunia. Tetapi kalau dilahirkan dari sudut pandang Allah, maka saya mau bilang begini. Waktu kita hadapi masalah, kita akan tetap berkata akan ada jalan keluar. Waktu kita hadapi pergumulan, kita akan tetap berkata Allahku pasti akan menolongku. Kalau kita hadapi tantangan kehidupan, bahkan waktu kita hancur sekalipun, kita akan berkata Tuhan, Engkau tidak pernah gagal. Karena apapun yang dilahirkan dari hal-hal yang ilahi tidak akan pernah hancur dalam hidup kita. Percayalah. Ini menarik, mari kita baca. Ayatnya yang ke-18, sama-sama kita baca. Ya. 2-3. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun yang dibangun Allah, tidak ada satupun yang dapat merusaknya. Segala sesuatu yang dilahirkan dari hal-hal yang ilahi, tidak akan ada satupun yang bisa menghancurkannya. Masalah boleh terjadi, pergumulan boleh terjadi, tantangan boleh terjadi, tetapi tidak akan pernah menghancurkannya. Karena saudara dan saya ditempatkan dan dilahirkan di dalam batu karang yang teguh. Dan saudara tidak akan pernah hancur. Makanya dikatakan alam maut tidak akan menguasainya. Kata alam maut membicara kematian, tapi juga bicara kekecewaan. Bisa bicara saudara keputusasaan. Tetapi kalau saudara dibangun dari hal-hal yang ilahi, bahkan setan pun tidak pernah bisa merusaknya. Amin.
Bahkan rancangan apapun saudara untuk menjatuhkan, menghancurkan kita. Bahkan setan dengan semua kekuatannya sekalipun berusaha untuk menghancurkan, membunuh kita, membuat kita kehilangan pengharapan. Tapi waktu kita dibangun di atas dasar batu karang itu, maka percayalah kita tidak akan pernah hancur. Karena Allah membangun dari hal-hal yang ilahi dalam hidup kita. Makanya saudara, kita akan bisa melihat begini. Masalah boleh datang, tapi Tuhan bisa merubah masalah jadi berkat. Ini orang yang dilahirkan dari hal-hal ilahi. Dia tidak melihat seperti manusia, udah hancurlah saya ini. Udah habislah saya ini. Tidak begitu saudara. Itu kata orang, kata dunia. Oh, saya tidak mungkin sembuh. Saya tidak mungkin bisa lagi bangkit. Itu pandangan kata orang. Itu dari sudut pandang dunia. Tetapi sudut pandang Allah berkata, tetap ada kemenangan. Tetap ada jalan keluar. Tetap ada kesembuhan. Tetap ada pemulihan. Tetap ada. Waktu dilahirkan dari hal-hal yang ilahi. Saudara, ke depan ini ada banyak hal yang saudara dan saya tidak akan ketahui. Jujur saudara, di depan kita, waduh banyak yang sedang ini hari-hari ini. Menakutkan, situasi yang menakutkan. Tetapi saudara, kita yang dilahirkan dari hal-hal yang ilahi, kita akan memandang selalu dengan cara Tuhan berpikir. Bagi murid-muridnya saudara, badai topan yang datang menghantam kapal. Murid-murid berkata, aduh kita sudah habis ini. Tapi Tuhan bilang tenang. Jangan takut. Tuhan cuma bilang diam. Benar saudara? Orang-orang dilahirkan dari hal-hal yang ilahi akan berpikir. Seperti Yusuf berpikir. Waktu dia harus mengalami berbagai perjalanan yang tidak enak. Dibuang dari keluarga, dijatuhkan dari sumur, dijual jadi budak, masuk penjara. Tetapi akhir dari perjalanan dia berkata, udah gak usah merasa bersalah. Tuhanlah yang sudah mengatur semuanya itu. Amin saudara. Tuhan yang mengatur semua itu untuk apa? Memelihara bangsa yang besar. Saudara tahu, dari titik hari ini sampai nanti kita menutup mata. Saudara percaya Tuhan sudah atur hidupmu. Dan apa yang Tuhan atur tidak akan pernah hancur. Sehebat apapun orang menjatuhkan kita. Sehebat apapun saudara masalah coba untuk menghancurkan kita. Bahkan setan sekalipun Allah mau tidak berkuasa di atasnya. Karena apa yang Allah bangun itu kuat dan kokoh. Dunia boleh bergoncang. Di depan kita mau virus apalagi ke depan ini. Mau nyamuk apalagi saudara yang ditebak. Silakan apapun yang terjadi saudara. Kalau kita dilahirkan dari hal-hal yang ilahi, maka percayalah saudara, Tuhan berkata begini, sekalipun engkau berjalan dalam lembah kekelaman, Tongsien, bahasa Jerman, amin. Jangan takut, sebab tongkat, gada, itu nama bicara perlindungan, bicara kasih sayang Tuhan, bicara pertolongan Tuhan saudara. Tidak usah takut menghadapi. Tuhan bilang begini, ada aku. Jadi tidak usah lagi bertanya di mana Tuhan. Nah saudara, tidak begitu. Tidak usah bertanya. Kita biasanya hadapi masalah, kita mulai bertanya, Tuhan di mana engkau? Tidak usah, Tuhan tetap ada berjalan bersama dengan kita. Bagian kita cuma datang, Tuhan ini aku. Ini Ahong Tuhan. Tidak tahu? Ini Asep Tuhan. Cuma itu bagian kita saudara. Ini Alner Tuhan. Nggak usah tanya di mana Tuhan. Tuhan tetap ada menyertai saudara. Di setiap musim hidup kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Apapun keadaan saudara, masalah yang saudara sedang hadapi. Mau seberat apapun menurut saudara. Tetapi Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Dan bagi Tuhan bilang jangan takut. Amin saudara. Jangan siem saudara. Tong saudara jangan. Karena apa? Karena Bapa kita itu Bapa Mesias yang diurapi, Allah yang turun sendiri, Allah yang tetap mengendalikan, Allah yang tetap berdaulat, Allah yang tetap mengatur seluruh alam semesta.
Itu yang kita percaya. Dia bukan manusia, bukan hanya sekedar nabi yang terbatas adanya. Boleh teman kita mengkhianati, boleh teman kita saudara atau saudara kita saudara menjatuhkan kita, menginginkan kejatuhan kita. Tetapi Bapa kita tidak begitu. Dia mau tetap anak-anaknya, ayo bangkit. Bangkit. Raih impianmu. Karena aku tetap mendukung engkau. Aku menyertai engkau sampai engkau ada. Mencapai semuanya. Janji Tuhan dalam hidupmu. Itu Tuhan. Kalau engkau memandang Tuhan seperti manusia, engkau akan kecewa. Karena engkau akan melihat Tuhan seperti temanmu yang mengkhianati engkau, yang tidak tepat janji, yang tidak bisa menolong. Tetapi Bapa yang kita punya, Dia Mesias yang diurapi Allah yang luar biasa, yang sanggup melakukan apa saja dalam hidup kita. Dan kuasanya tidak pernah terbatas. Mari saudara baca ayat ini saudara. Sama-sama kembali tadi ayat 18 ini. Ada nama Petrus saudara dan ganti dengan namamu. Ya, ada nama masing-masing. Ya, ganti nama Petrus dengan namamu. 2-3. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah alner. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Saudara sudah dibangun. Dikatakan saudara Tuhan sudah menaruh kita di tempat yang sangat kuat dan kokoh. Tuhan sudah mendirikan kita sebagai jemaatnya di sebuah alam yang tidak ada satupun yang bisa menghancurkannya. Ingat pesan firman Tuhan pagi hari ini. Karena kami sebagai hamba Tuhan tidak menakuti. Karena firman Tuhan sudah menubuatkan itu. Sudah menyampaikan itu kepada kita. Bahwa di depan ini saudara, saya tidak bicara masalah saudara bisa menikmati hal yang luar biasa. Makanya Tuhan bilang begini. Jangan bermegah karena kekayaanmu. Jangan bermegah karena hikmatmu. Terpujilah Tuhan. Karena dia sudah menambahkan hal itu kepadamu. Tapi Tuhan bilang begini, yang mau berbahagia, bermegah karena cuma satu. Karena dia mengenal aku. Karena itu kuncinya saudara. Untuk menghadapi jalan-jalan yang baru ke depan. Untuk menghadapi situasi-situasi, kondisi-kondisi saudara di depan kita. Yang bagi kita tidak bisa. Dan bagi kita tidak mampu. Dan bagi kita mungkin tidak punya jalan keluar. Tapi percayalah, Dia punya jalan keluar bagi kita. Corona kemarin saudara beberapa tahun yang sudah terjadi itu memberikan pelajaran kepada kita. Apapun tidak bisa membantu kita. Hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Amin. Hanya Tuhan yang bisa membantu kita. Mungkin situasi hari-hari ini saudara. Ya di depan kita, kenapa kemarin kita puasa 11 hari saudara. Siapa yang puasa kemarin 11 hari? Ya, harus puasa. Karena itu perintah Tuhan di depan saudara. Kenapa harus 11? Karena 11 ini angka chaos. Tetapi juga saudara ini bisa awal yang baru. Tinggal kita melihat dari sudut mana. Amin. Bagi kita yang percaya ini awal yang baru. Tapi bagi dunia memang ini masa sulit. Tetapi Tuhan tidak pernah terpengaruh dengan apapun. Apa Tuhan tidak bisa rubah saudara batu jadi emas? Bisa. Dia sudah pernah lakukan itu. Waktu dia menuntun Israel. Dia harus menurunkan mana dari surga. Dia tinggal suruh saudara angin barat timur. Kirim burung puyuh kepada tenda orang Israel untuk makan. Dia cuma suruh Musa perintahkan batu keluarkan air. Keluar air. Saudara waktu dia butuh harus membayar pajak saudara kepada Kaisar Romawi dan juga ke Bait Allah. Tuhan cuma suruh Petrus ambil pancing, joranmu mancing. Ikan pertama ambil. Saudara hari ini dan ke depan ini kita akan hidup di dalam mujizat Tuhan. Karena dunia tidak bisa menolong. Ini serius. Karena tidak bisa membantu. Apapun yang saudara punya skill. Itu tidak akan bisa membantu ke depan. Jangankan kita, ekonom dunia saja bingung. Harus bagaimana? Semua penduduk dunia akan mengalami masa-masa yang sulit. Tetapi bagi kita yang berjalan
bersama dengan Tuhan. Percayalah, semuanya yang dilahirkan dari hal-hal yang ilahi, maka akan mendapatkan juga jawaban-jawaban yang ilahi. Bukan hal yang fisik, bukan hal yang dapat hancur. Lanjut saudara, ini luar biasa. Ayat 19. Baca bersama-sama. 2, 3. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Saudara tahu kunci fungsinya apa? Ngebuka dan ngetutup. Tuhan bukan hanya membangun saudara di atas batu karang. Tuhan tidak hanya membangun saudara yang alam maut tidak bisa menguasainya. Kehancuran tidak bisa menghambatnya. Kegagalan tidak bisa menghambatnya. Tetapi saudara juga diberikan sebuah akses surgawi. Amin. Kunci kerajaan surga. Saya tahu saudara, kalau yang datang dari surga, maka segala sesuatu itu bisa dikuasai. Amin. Segala sesuatu yang datang dari atas saudara, bumi tidak bisa berkuasa atasnya. Makanya waktu Tuhan datang dia berkata, kematian tidak bisa menguasainya. Iblis pikir Tuhan akan mati selamanya, tapi hari ketiga dia bangkit. Saudara, saya mau bilang begini, apa yang datang dari atas tidak akan pernah bisa digagalkan. Apa yang datang dari atas tidak akan pernah bisa dihancurkan. Apa yang datang dari hal-hal yang ilahi, saya mau bilang berkata, maut tidak akan bisa menguasainya. Saudara diberikan kunci dan akses hari-hari ini. Saya tidak tahu saudara, mungkin ada di sini dokter ya, ini masih dalam perdebatan yang sangat sengit. Saudara kalau lihat undang-undang Omnibus Law 264 kalau tidak salah, itu ada ayat-ayatnya di sana saudara. Jadi kalau ke depan ada lagi virus apapun yang terjadi, semua warga negara wajib harus divaksin. Saudara, bukan cuma itu, kalau tidak divaksin, orang yang terindikasi itu pun harus, dan orang yang mengetahui sekalipun saudara, kalau dia tidak kasih tahu, itu akan dikenai hukuman atau denda. Dan undang-undang itu tidak bisa kita langgar. Nah, saya ke depan saya tahu ini masa yang akan menuju semua ke arah sana. Tapi percayalah, Tuhan memberikan kita hikmat dan kemampuan, kebijaksanaan. Amin saudara. Apa yang harus kita lewati, apa yang harus kita jalani. Masih banyak lagi keadaan atau situasi yang saudara di luar kendali kita. Tetapi percayalah, Bapa kita memiliki akses dalam hidup kita. Diberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kita ikat di bumi, itu akan terikat di surga. Apa yang terikat di surga akan terikat di bumi. Saudara punya akses. Amin. Saudara punya kunci itu. Saudara punya jalan masuk. Saudara, orang yang kalau ada ordal, tahu ordal saudara? Orang dalam bisa saja mulus. Sama saudara, kita punya orang dalam, yaitu Tuhan. Kalau ada kesulitan, kita langsung punya akses. Amin. Kalau kita butuh sesuatu, kita punya akses saudara. Dan saya mau bilang begini, yang kita punya lebih daripada semua yang ada, berpangkat, yang berkuasa, yang punya pengaruh di bumi ini. Allah yang tidak terbatas. Makanya saudara, Hosea tadi mengajak kita, marilah kita bersungguh-sungguh mengenal Allah. Amin. Jangan kita hanya mengenal Allah di permukaan. Nah, jangan. Makanya 2 Korintus pasal yang kelima. Coba lihat ayat terakhir saudara. 2 Korintus pasal yang kelima. Ayatnya yang ke-16.
2 Korintus pasal yang kelima ayat 16, baca bersama-sama 2, 3. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jangan menilai Kristus dengan cara berpikir manusia. Jangan menilai Kristus sama seperti kita menilai sesama atau orang lain. Karena sangat terbatas. Kalau itu dulu pernah kita lakukan, sekarang memasuki tahun-tahun ke depan, lihatlah Tuhan sebagai Mesias, anak Allah yang hidup. Artinya tidak terbatas. Apapun saudara, Tuhan sanggup. Ada berkata, Pak, saya sudah berdoa. Saudara, di dalam Tuhan itu iya dan amin. Amin saudara, jawaban yang pasti. Cuma kadangkala saudara, ini cuma bicara waktu saja. Saudara tahu Abraham harus menunggu berapa lama terhadap janji Tuhan? Berapa saudara? Cukup lama. Tapi Abraham bilang begini, terhadap janji Tuhan dia tidak bimbang. Ini yang dilahirkan dari ilahi, tidak bimbang saudara. Karena dia tahu kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti genapi. Karena bagi Tuhan saudara tidak ada yang sulit. Mau Sarah saudara orang bilang menopause. Mau orang bilang Abraham saudara sudah lanjut usia. Mau orang dunia bilang tidak mungkin. Tetapi bagi Tuhan mungkin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lihatlah Tuhan bukan dari perspektif manusia. Tapi lihatlah Allah dari cara pandang ilahi. Maka saya tahu kemenangan demi kemenangan di tengah apapun yang kita akan hadapi ke depan, kita percaya Allah kita tidak pernah terbatas dan tidak pernah gagal dalam hidup kita. Ingat saudara, kalau hari ini saudara datang di tempat ini, ada yang berkata, Pak, tidak mungkin. Ada mungkin berkata datang dengan begitu kehilangan pengharapan. Sudah begitu kecewa saudara dengan semua situasi. Saya mau bilang begini saudara. Apa yang Tuhan bangun dalam hidupmu, itu tidak akan pernah bisa dihancurkan. Pegang ini baik-baik. Sehebat apapun tekanan, sehebat apapun masalah datang menghipit engkau, percayalah apa yang Tuhan bangun tidak akan pernah hancur. Apa yang Tuhan sudah bangun tidak akan pernah bisa hancur. Jadi kita tetap berkata begini, Tuhan, good. Saya tahu karena Tuhan punya rancangan yang sempurna, yang ajaib dan tidak pernah gagal dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita.